berani melamun. Tolong, tunggu, bukan seharusnya di sekolah? Di mana ini? Rencana kegiatan orang tua belum diserahkan. Sedang menulis. Kenapa Zihan tidak di posisi tengah, Bu Guru? Zihan, wajah bukan kanvas, jangan. Halo Bu Guru, dengar bilang, apa dengan Bu Guru? Ya ampun, cepatlah hancurkan saja. Jadi pengganti Wenru. Jangan suruh aku ulang lagi. Tunggu, Wenru, pengganti. Ini cerita dari novel yang kemarin aku kritik. Aku ternyata jadi karakter pengganti dalam novel drama itu. Ini gila. Hidup 25 tahun, belum pernah menderita seperti ini. Pei Jin, antagonis dalam buku. Antagonis berkuasa mencintai protagonis, Wen Lu. Antagonis mencintai protagonis wanita mencintai antagonis tidak mendapatkan cinta, hanya mencintai pengganti. Kamu begitu hebat, kenapa tidak menangkap protagonis wanita? Kenapa menangkapku? Wajahmu. Hanya pantas menjadi pengganti dia. Lalu dia menangkap wanita jahat sebagai pengganti dan menyiksanya seumur hidup. Benar-benar awal yang mengguncang dunia. Psikologi pria sama dengan psikologi anak-anak. Di novel asli, Pei Jin digambarkan sebagai berperasaan dan setia. Bagaimana kalau coba metode pelatih anak-anak? Cari mati. Pak, Anda sudah bangun. Mau makan sarapan? Enak sekali. Tingkat kesadaran, jangan-jangan karakter di buku bisa punya kemauan sendiri. Bodoh, pergi minta maaf ke Wenlu. Kasus plagiatmu walaupun sudah berlalu. Plagiat. Ternyata aku masuk ke dalam node ini. Tahukah kamu, draft pertama Chen Lu adalah desain Lulu 3 tahun lalu, dan kamu hanya menyalinnya. Sudah lama jadi barang palsu. Benar, dirimu adalah aku tidak menirunya. Chen Lu adalah khas 17 draft karyaku. Aku tidak menjiplak. 5 tahun lalu. Kamu belum puas ngelakuin ini? Memalukan di depan banyak orang. Kamu memang jahat. Bahkan kamu tidak percaya padaku. Ajin. bukan karena aku mau menyelidik, hanya saja setiap kreator pasti benci dengan plagiarisme. Aku tahu, aku akan beri penjelasan. Desain ini jelas milikku, menyerah berarti aku rugi. Tapi tak menyerah, orang gila ini bikin masalah besar. Diam kau, aku tanya. Sayang, aku kan istrimu, benar kan? Menyesal? Aku ingatkan, kalau hari ini kamu tidak minta maaf, masalahnya tidak akan sesederhana semalam. Aku akan buat kau tahu. Apa arti hidup lebih buruk daripada mati? Sayang, kamu tahu, sejak kecil aku tak punya keluarga. Tak punya teman, sampai aku bertemu kamu, baru aku sadar. Ternyata di dunia ini, bisa ada orang yang begitu baik padaku. Sayang, kamu satu-satunya yang bisa lindungi aku di dunia ini. Kamu mau coba trik apa lagi? Di hatiku, suamiku paling hebat di dunia, seperti dewa kungfu yang berjalan di atas awan pelangi. Jadi suamiku pasti nggak akan biarkan istrinya menderita sedikit pun, kan? Kan. Tingkat kesadaran naik lagi. Hebat. Hebat. Kalau bisa sampai 100%, mungkin si penjahat akan berhenti dan aku bisa bebas.
Kenapa? Ingin menjilat saya dan membela Anda? Kok bisa? Itu cuma anak-anak lain. Gadis-gadis lainnya memiliki suami untuk melindungi mereka. Saya tidak punya apa-apa. Apa hubungannya ini? Tentu saja terkait. Suamiku, jangan biarkan sikap dingin dan kasar membodohimu. Namun, rincian yang kadang terungkap. Ini membuktikan Anda adalah orang yang penyayang dan baik hati. Ya, Tentu saja, seperti... Astaga! Sekarang aku sulit memikirkan pujian untuknya. seperti apa? Misalnya, suami peduli akan keselamatanku, membuatkan tempat aman yang sangat terproteksi. Siapa di dunia ini yang bisa melakukannya? Lalu apa lagi? Apalagi suami perhatian, takut aku bosan, dan dia siapkan banyak mainan kecil untukku. Yang penting kamu tahu. Tentu aku tahu, suami paling menyayangiku, benar kan? Katakanlah apa yang kamu inginkan. Sayang, aku boleh bertemu Nona Wen. Tapi bisakah kamu memberi aku kesempatan untuk membuktikan diri? Bagaimanapun, tidak ada anak kecil yang ingin dianggap bersalah. Di usia muda sudah belajar mencuri. Jam saku antiku jelas ditemukan di laci kamu. Berani menyangkal. Bukan aku yang mengambil, itu sepupu yang menaruhnya di laci, diamlah. Keluarga PI tidak punya pengecut yang berbohong dan mencuri. Masih menyalahkan orang lain. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Hanya itu yang aku inginkan. Itu saja, aku sangat penurut. Kalau begitu aku akan memperingatkanmu. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan. Ya, suamiku yang terbaik. Lain kali aku akan memberimu bunga merah kecil sebagai hadiah. Memang benar, psikologi pria. Ini adalah psikologi anak. Biar aku saja yang antar dia nanti. Wanita ini begitu ceroboh. Tunggu, apa yang kulakukan? Dia cuma pengganti saja. Kamu lupa satu hal. Ah, Wenlu tidak akan seperti kamu, tidak tahu sopan santun. aku terlalu memanjakan. Aku lupa bahwa aku ini pengganti. Maafkan aku, Tuan. Salah lagi. Wenlu tidak akan minta maaf. Aku belum terbiasa dengan ritmemu. Aku akan berubah nanti. Kamu ingin membuatku marah. Ya ampun. Dia seperti anak kecil, tidak pernah lelah. Ganti baju, aku tunggu di luar. Seriusan? Ini lebih menantang daripada menjaga 10 anak nakal. Lembut dan baik hati. Tingkah laku sopan, anggun. Bicara dengan lembut, tapi tidak merendahkan diri. Penampilannya lemah lembut tapi teguh dan mandiri. Pemeran utama perempuan benar-benar bukan manusia, dia dewa. Oke, hanya beraktingkan. Saya pernah jadi guru teladan 3 kali, masa tidak bisa mengatasi Pei Jin ini?
Sudah 2 jam berlalu. Apakah Ajin tidak akan datang? Lulu. Jelas sekali di hati Pei selalu ada kamu. Pasti karena wanita Shen Zhao Zhao itu yang menahannya. Sayang. Bisa tidak kamu tunggu aku? Kakiku sakit banget. Manja. Ajin dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan dia menempel? Penjiplak yang tidak tahu malu, hanya tahu cara merayu Pak Pei. Jangan khawatir, aku akan memastikan dia malu untuk tetap tinggal di sini. Saya sudah membawa orangnya, katakan dengan cepat. Sepertinya, Di hati Pei Jing tetap hanya ada aku. Nona Wen, saya minta maaf atas kejadian sebelumnya yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Kali ini saya ingin menjelaskan semuanya dengan jelas. semuanya itu wanita yang meniru karya Lulu. Kamu sedang apa? Cepat lihat, bahkan pakaiannya dia kopi dari Lulu, menjengkelkan. Aku ingatkan, domba cloning Dolly hanya hidup 6 tahun. Dukung Wenlu menuntut hak. Datang untuk negosiasi. Kalian ingin membuatnya jadi masalah besar? Takutnya, Shenja Oshao. Kamu tiruan naik pangkat karena kerja keras. Bahkan tidak layak mengikat tali sepatu Lulu. Kian, itu kesalahan sesaat. Aku yakin dia sudah menyesalinya. Selama Miss Shen minta maaf padaku, aku akan memaafkannya. Lulu, kamu benar-benar luar biasa. Kamu sekarang juga berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan menghancurkan reputasimu di dunia desain. Berani-beraninya. Shen Zhao Zhao. Aku akan memberimu pelajaran tentang akibat menjiplak. Si teh hijau dan anjing gila. Si teh hijau dan anjing gila, pasangan musuh ditakdirkan. Sayangnya mereka tidak tahu. Bagi pengajar anak-anak, menampilkan adalah pelajaran wajib. Sayang. Janji yang kita buat sebelumnya masih berlaku? Jangan keterlaluan. Untuk anak penipu, aturan pertama guru anak, lembutkan kekerasan. Saudari-saudari, harus begini ya kalian. Aku tahu, orang tuaku meninggal muda, tak ada yang membimbingku. Jadi, aku tak pantas masuk dunia desain. Aku tak seperti Nona Wen, dari kecil dimanja, disayang-sayang, tapi sampai bertemu Tuan Pei, baru ku sadari, ternyata di dunia ini, masih ada orang yang benar-benar tulus padaku. Hal-hal kecil itu. Ternyata masih dia ingat sampai sekarang. Asalkan Nona Shen minta maaf, aku akan memaafkanmu. Nona Bu, kau tak perlu memaafkanku. Semuanya ini salahku, akulah yang setuju mengunggah. Desain zaman SMA ke blog, jadi malah dicuri orang. Ini semua salahku. Aku pantas mendapatkannya. Ini dapat saat umur 8. Zhao Zhao medali emas internasional lebih awal 3 tahun dari karya Wen. Kalau saya tahu Buen akan plagiat. Dan karyanya sama persis dengan saya pasti tidak akan mengikutkannya di kompetisi. Shen Zhao Zhao, apa yang kamu omongkan plagiat masih berpura-pura jadi korban. Desainer jenius? Ternyata jenius menyontek. Semua salahku yang tidak punya suara. Tidak seperti Nona Wen. Ada yang mendukung. Jika semua orang berpikir, Karyaku adalah hasil plagiat, aku tidak akan menyentuh desain lagi. Berhenti berkarya. Mohon jangan kutuk aku, maaf. Zhao Zhao, terus berkarya. Kami salah menuduhmu. Dukung Zhao Zhao, Wen Lu Penyiplak buruk. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia berbohong. Kenapa bisa begini? Naskahnya milik dia. Tetap tenang. Ajin pasti akan membantu saya. Peijing, ini janji yang kamu berikan padaku.
Celaka, aku berlebihan. Perasaan antagonis pada pemeran utama wanita akan membunuhku, Rong Sheng. Sayang, kamu tidak marah, kan? Lulu, Kita tidak pedulikan komen Asal PK pai urus wanita saya. dia. Sudah saatnya melihat diri sendiri dengan jelas. Aku salah. Dulu aku tidak baik padanya. Mayu. Nona Wen, kau pernah bilang, setiap pencipta tidak ingin dijiplak. Jadi sekarang, Bukankah seharusnya kau minta maaf padaku secara terbuka? Shen Zhao. Kebenaran terungkap, pergi. Asalkan Nona Wen minta maaf padaku. Aku akan maafkan semuanya. Ajin, kamu membiarkan dia memperlakukanku? Pergi. Nona Wen, ingat tag aku saat minta maaf. Aku beri jempol, memberi Diamlah. kamu. HMPH. Sekarang, berita terbaru. desainer terkenal Wen Dituding menjiplak. Kemenangan ini benar-benar memuaskan. Beritahu Departemen PR. Kendalikan opini publik. Ingat, reputasi Wenlu tidak boleh rusak. Diharapkan, tingkat kebangkitannya 10%. Dalam pikiran penjahat, pemeran utama wanita masih menjadi nomor 1. Peristiwa hari ini. Demi apa, ini hanya akan terjadi satu kali saja dan tidak akan terulang lagi. Tapi kamu membuat Wenlu kesal. Harus dihukum. Ini bagian dalam mobil. Tempat Di sini, 10 km. Pergi pulang sendiri. Kamu. Penjahat busuk. dilempar keluar dari mobil dulu kalau mengganggu Nona Wenlu. Sauledir pakin Tuan Pei Samomen. Tuan Pei, kalau sudah tahu Nyonya, kenapa Nyonya harus pulang sendiri? Dia akhir-akhir ini berani. Kalau tidak dihukum, akan menjadi parah. And tidak takut kalau Nyonya benar-benar marah dan pergi? Dia tidak berani. Sampai bertemu dengan Tuan Pei, baru aku sadari, ternyata di dunia ini, masih ada orang yang tulus padaku. Kirim kembali ke kantor untuk mengurus urusan. Kembali jemput dia ke villa. Baik. Bukankah membuat masalah sedikit dikira jahat dipaksa jalan 10 km? Kalau aku melawan pemeran utama wanita, menurut alur cerita aslinya, arah selanjutnya seharusnya membalas dendam ke Wenlu, lalu ditahan oleh Pei Jin, dikurung di ruang bawah tanah, lebih baik mati. Pei Jin, bebaskan aku. Kamu yang palsu berani bertingkah depannya. Berani menyentuh Wenlu, itulah akibatnya. Ya, aku memang ingin mencelakainya. Kalau bisa, bunuh aku. Tidak tahu diri. Tidak. Kali ini tidak mungkin aku menjalani hidup yang menyedihkan. Aku harus menyelamatkan diri. Saat Pei Jin sakit dulu, Nona Wen memesan bubur seafood. Kata orang, menghadapi anak nakal, mulai dari camilan mereka. Menghadapi anak nakal, menghadapi pria juga sama. Kali ini, mulai dari bubur seafood, mulai menyerang. Saya pesan 1 porsi bubur seafood. Terima kasih. Xiao. Lama tidak bertemu. Kamu siapa?
Tahu kamu masih marah soal perjanjian pernikahan kita. Kabur di hari pernikahan itu salahku, tapi Berpura-pura tidak mengenali terlalu. Kamu. Jangan-jangan kamu Linsu? Linsu, tokoh utama pria. Tunangan Shen Zhao Zhao meninggalkan demi Wenlu. Membuat Shen Zhao Zhao malu. Sejak saat itu, wanita jahat berubah jadi buruk tanpa kembali. Ya ampun, penulis ini dendam padaku, upayanya mengincar aku. aku dengar. Kamu bersama Pei Jin sekarang. Jika tidak baik padamu, aku bisa bantu. Baik, baik, sangat baik. Aku dan suamiku sangat bahagia. Aku sudah tidak ada perasaan padamu lagi. Kalau begitu saya Nona, bubur seafood Anda sudah siap. Terima kasih. Tuan Lin, suami masih menunggu di rumah, jadi tidak bisa menemani. Dah. Hati-hati. Kalian sedang apa? Kamu bikin aku kecewa. Lulu, dengar dulu penjelasan saya. Kenapa aku lagi-lagi jadi bagian dari drama kalian? Berhenti, berhenti. Katanya suka sama aku. Tapi nggak ada kabar, wanita. Halo, Presdir, Nyonya hilang, aku mencarinya selama 4 jam. Tidak temukan jejaknya. Apa? Kopi Anda, Tuan PI. Tolong cek di mana Shen Zhao Zhao. Bukannya Tuan PI. Tidak peduli pada Nyonya. Mengapa sekarang berubah? Tulia. Baik. Oh, Ditemukan, Pak Pei ditemukan. Nyonya terlihat di restoran Starlight di selatan kota. restoran Starlight. Sistem menunjukkan Nona Wen Lu di restoran ini hari ini. Tidak tahu mereka akan bertemu. Siapkan mobil. PAK Pai, Anda punya jamuan penting malam ini. Batalkan. Menggoda Pei Jin dan Lin Su. Seperti plester anjing, menempel ke pria. Shen Zhao Zhao. Kamu enggak tahu jadi pengganti sekaligus wanita. Shen Zhao Zhao buang rasa cemburumu. Sepanjang hidupmu, hanya bisa jadi tiruan Lulu. Sudah cukup? Sudah cukup. Aku pergi sekarang. Berhenti. Kamu kira kamu sudah menggertak Lulu. Kami akan membiarkan kamu. Lalu kalian mau apa? Jilat bubur ini sampai bersih. Baru biarkan kamu pergi. Kamu kira aku itu kamu ya? Mulut kotor menjilat sampah. Kamu. Aku ingat. Aku ingat orang tuamu sudah lama mati, pantas kamu jadi gak tahu malu. Katakan lagi. Kamu lahir tapi tidak dibesarkan orang tua, sebab itu kamu jahat. Shen Zhao Zhao, hari ini aku mendidikmu baik seperti orang tua. Akan kuajarkan apa arti sebenarnya dari moral dan etika. Kalian orang baik menunjukkan pendidikan dengan merendahkan orang lain. Shen Zhao Zhao. Apa yang kamu mau? Pelajaran pertama kuajari anak-anak Adalah manusia. harus belas kasihan. Pelajaran kedua, tidak mungkin bicara dengan anjing gila. Jika menganggap tak tahu malu sebagai keadilan, anggap perundungan Sebagai sopan santun. Saya akan beritahu kali apa itu tinju keadilan. Tinju keadilan. Lulu, Shen Zhao Zhao mau bunuh aku. Cepat selamatkan aku. Shen Zhao Zhao. Shen Zhao. Nona Shen, c'est Yasala, tolong maafkan. Terlalu keras, kalau bawa 100 anak nakal nggak bisa setinggi ini. Me m'en pente. Siapa Kotor, Shen Zhao Zhao. Aku belum selesai. belum cukup dipukul ya? Berhenti. Kalian jangan pukul lagi. Kalah panggil orang. Kamu ini anak SD atau TK, kenapa nggak panggil ibumu? Shen Zhao Zhao. Hari ini aku harus merobek wajahmu. Yan Yan jangan. Seperti rumah kebanjiran, keluarga bertengkar.
Yan Yan. Lulu, aku tidak sengaja. Semua karena Shen Zhaozhao. Nona Shen, Präsident Pai Tiba Diip Shenja Osau Kau Selesai. Kau melukai Lulu. Presiden Pei tidak akan membiarkanmu lolos. belum tentu. Sangat segar. Ada apa ini? Sayang, mereka menggertak aku. Baru 4 jam tinggal. Sudah digertak begini, sepertinya wanita ini tidak bisa tanpa aku. Pak Pei, jangan tertipu Shen Zhaozhao. Kami semua. Dibully kok tidak sebut namaku. Orang-orangku Pei Jin, bukan sembarang orang bisa ganggu. Kenapa bisa begini? Bapak Pei hanya suka Lulu? Habis sudah. Bapak Pei kelihatannya peduli sama Shen Zhaozhao. Apakah kita hancur? Bapak Pei, kamu tidak lihat? Lulu juga ada di sini. Luka dia lebih parah daripada Shen Zhaozhao. Tidak mungkin, sama sekali tidak menyadari keberadaan Wen Lu. Padahal dia yang aku suka. Kenapa hanya ada Shen Zhaozhao di mataku? Aku baik-baik saja. Hehe. Jaga Nona Shen saja. Lukanya di mana? Sepertinya, apa kulakukan tidak dapat mengubah alur cerita. Pei Jin tetap hanya peduli pada cinta lamanya. Shen Zhaozhao, lihatlah dengan jelas. Di hati Pak Pei masih ada Lulu. Dulu Lulu memberikan bubur pada Pak Pei, tapi dia ingat hingga kini. Kau bermimpi meniru orang lain. Benar-benar lucu. Tapi aku dengar Buen pernah membuat bubur seafood untuk suamiku. Dengar dari ceritamu. Seperti hanya asal dibuat. Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Yan Yan, kamu bicara apa? Kamu tahu, aku bukan orang seperti itu. Pak Pei, maaf saya salah bicara. Jangan diambil hati. Lulu berperasaan kepada Anda, semua tahu. Ternyata, perasaan yang aku anggap berharga. Kecintaan yang aku kira istimewa. Dari awal hingga akhir lelucon. Sebenarnya, kemampuan mengingat barang yang diberikan orang lain begitu lama. Karena, suamiku adalah orang yang sangat peduli. Sayang. Aku tahu kamu adalah orang yang setia. Kamu tidak perhitungan memberi murah hati pada orang lain. Tapi, orang tidak menghargai ketulusan. Tidak pantas mendapatkan pengorbananmu. Orang yang paling peduli padaku di dunia ini adalah Shen Zhaozhao. Untung besar, sepertinya untuk menghadapi anak manja yang keras kepala tapi lembut hati, harus menusuk hatinya yang rapuh. Bukan baje. Bisa berdiri? Dia benar-benar memilihku. Aku di sini, tak perlu kuat-kuatan. Tadi dia pakai tangan yang mana untuk memukulmu? 2 tangan. Tenang saja. Utangmu. Aku akan pastikan mereka membalas lebih dari itu. Lulu. Bagaimana ini? Pei Jin sepertinya serius. Ajin, Yan Yan tidak sengaja. Jangan ambil hati ya. Baik, baik. Kamu dengarkan. Presdir Mai tetap akan beri Lulu muka. Kamu pikir trik kecil ini bisa memecah belah kami? Kalian sedang apa? Yan Yan. Tangan saya. Tangan saya.
Pei Jin dingin dan tak berperasaan. Ternyata dia cukup perhatian. Kaget. Tidak, selesai sudah. Kenapa jantungku berdetak kencang? Perlindungan dari penjahat ini ternyata menyentuhku. Ajin, kamu sudah janji. Tidak akan masalah dengan Yayan kan? Aku tidak mempermasalahkannya. Hanya menagih hutang atas nama orangku. Kali ini cuma peringatan. Berani ikut campur urusanku lagi, kali berikutnya yang putus bukan cuma tangannya. Suami paling hebat. Bukan hanya menghukum orang jahat, tapi juga kasih ampun. Memang benar, sangat rupa, dan baik hati. Kamu tahu itu bagus. Pei Jin, kamu gila? Demi wanita ini, kamu menyakiti temanku. Nona Wen. Bodoh boleh saja. Tapi hutang jangan diingkari. Ingatkan Lin Yan untuk mengembalikan uang bubur kepada istri saya. Pei Jin jatuh cinta pada Shen Zhao. Benar-benar tidak peduli padaku lagi. Lulu. Jangan terlalu dipikirkan. Paizong. Dia kena tipu oleh wanita penggoda itu. Saat marah baru dia begini padamu. Dia hanya marah saja. Dia tidak akan meninggalkanku. Tarekiken. Betul. Buat Pak Pei lihat sisi sebenarnya Shen Zhao. Dia pasti akan kembali padamu. Cepat turunkan aku, banyak orang melihat. Jangan bergerak, ceroboh keluar membuat masalah, belum selesai hitungannya. Sepertinya, malam ini tidak bisa terhindar. Astaga, Bos Pei berubah, malah masuk rumah sambil gendong Nyonya. Iya, dulu cuma peduli sama Nona Wen. Nyonya aja nggak dilirik. Kayaknya keluarga Pei benar-benar berubah sekarang. Kita harus lebih baik sama Nyonya mulai sekarang. Kenapa bengong aja? Oh. Keseleo, bilang mau naik taksi. Paksa pakai sepatu hak tinggi untuk lari. Kenapa sok jago sih? Dasar lelaki bring. Jelas kamu yang hukum aku. Kenapa? Gak terima? Sayang, aku beli bubur seafood kesukaanmu. Siapa sangka ada kejadian begini. Bubur dari toko ini rasanya sudah berubah. Gak usah beli lagi. Aku belajar bikin untuk kamu. Masakanku enak, lebih baik dari yang dijual. Wanita ini memang agak ceroboh. Tapi di mata dan hatinya cuma aku, nanti aku harus lebih baik padanya. Sakit ya? Sayang, hari ini kaki saya sangat sakit. Bisakah kita tidak menghukum sekarang dan menggantinya besok? Ada apa? Tubuh saya tidak bisa dikontrol. Rasanya seperti ada yang memaksa saya melakukan sesuatu. Apa yang terjadi? Shen Zhao. Kamu sangat takut padaku ya? Bukankah bila menyukaiku? Kenapa menolak dekat denganku? Jangan-jangan. Semua itu bohong? Sial. Dia sudah melihat ini. Sial, dia sudah melihat ini. Bicara. Sekali curiga, susah dihilangkan. Apa harus aku katakan agar dia tidak curiga? Bisu. Kemana kepintaranmu saat membujukku tadi? Shen Zhao. Kamu harus tahu. Saya benci orang yang membohongi saya. Lupakan saja, anggap saja pertolongan terakhir, coba puaskan si pria. Bukan takut padamu. Aku sangat mengenalmu. Sebenarnya, aku telah meramalkan takdir. Ramalan. Shen Zhao. Ngomong sembarangan pun ada batasnya. Kamu ini orang yang sangat setia dan berperasaan.
Kamu tidak ingin mengecewakan orang lain dan juga tidak ingin dikecewakan. Apalagi, Lagi, di dirimu ada semacam sikap setengah-setengah. TCH. Perasaan jauh di dekat orang-orang di dunia ini. Banyak merasa kesepian, tapi sebenarnya kaulah yang paling kesepian. bagaimana dia bisa tahu? Tak pernah ada yang tahu aku takut kesepian. Aku mengerti, aku tahu semuanya. Meskipun tampak dewasa dan tenang. Tapi sebenarnya kamu berharap ada yang bisa berbahagia sederhana bersamamu. Kenapa dia bisa dengan mudah melihat semua isi hatiku? Omong kosong, cukup. Tahu kamu punya pandangan. Ternyata, semua pria suka yang seperti ini. Hari ini kita anggap selesai. Besok kita tegur lagi. Terima kasih sayang, aku mau mandi dulu. Diam di sini. Kaki tidak mau lagi. Begini. Tidak bagus ya. Mana bagian tubuhmu? Aku belum pernah lihat, sekarang malah malu. Penjahat ini ternyata pria pendiam. Sayang, bukannya kita sudah sepakat akan melanjutkan hukuman besok? Sudah lewat tengah malam. Bukannya kita sudah sepakat akan melanjutkan hukuman besok? Sekarang. Sudah besok. Wenlu tidak berpengaruh padanya. Jika aku lanjut, tingkat kebangkitan segera tercapai. Aku bisa pulang. Sayang, tunggu bentar lagi, ya. Sudah sepakat. Jangan ingkar janji. Nggak bisa. Penjahat ini energinya terlalu besar. Jangan sekali-kali menyinggung dia. Ajin, kamu sudah bangun. Terima kasih untuk tadi malam. Dia meniru Wenlu lagi. Seharusnya aku senang. Kenapa kelihatannya bikin kesal? Ajin. Aku. Sudahlah. Jangan ditiru lagi. Ingin meniru harimau tapi malah seperti anjing. Cuma bikin gak enak dilihat. Anda tidak perlu belajar darinya lagi. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Maksudmu? Saya tidak perlu meniru Nona Wen lagi. Kapan kata-kataku pernah tidak dapat diandalkan? Suami. Aku tahu kamu yang terbaik. Nyonya, semua disiapkan sesuai keinginan Anda. Ya. Kami menyiapkannya seperti instruksi. Terima kasih. Kamu dulunya juga wanita kaya. Kenapa suka makan ini? Barang-barang yang aneh. Menikmati enaknya. Pemilik tubuh manja, gadis kaya tak menyentuh makanan murah. Karakterku akan hancur. Karakterku akan hancur. Suamiku. Kamu tahu kan? Setelah orang tuaku meninggal, keluarga Shen jatuh. Saat itu sangat menderita. Hanya tahu, terbiasa makan makanan murah. Orang pun tidak begitu manja lagi. Akhir-akhir ini kamu banyak berubah, lebih sadar dan bijaksana. Dulu, kamu tidak pernah berhenti memikirkan Lin Su. Memaksa terus-menerus. Kenapa tiba-tiba suka padaku? Apakah kamu tiba-tiba berubah pikiran? Atau ada niat lain? Tidak. Dulu aku kena tipu.
Aku kena tipu. Baru aku merasa Linsu itu berharga. Linsu, cowok yang manja. Dibandingkan dengan suamiku. Oh, aku memang sehebat itu. Tentu saja, suami saya hebat dan kuat. Selalu mendukung saya. Dulu saya buta. Sampai suka pengecut begitu. Sekarang, di mata saya, hanya kamu, suamiku. Kelihatannya seperti tidak sedang pura-pura, sepertinya benar-benar sadar. Tahu seleramu sudah membaik. Ayo duduk makan, kalau tidak habis akan dingin. Ya. Cara ampuh guru TK menenangkan anak, membandingkan anak lain dan memuji anak sendiri. Sungguh selalu berhasil. Bagus sekali kerjamu. Pergi ambil bonusmu. Nanti masakan sesuai selera nyonya saja. Pak Pei sekarang peduli nyonya. Tampaknya. Promosi dan kaya bukan masalah. Karena masalah penjiplakan sudah jelas. Jika kamu mau ikut kompetisi, silakan. Pei Jin, jelaskan kenapa kamu blokir formulir pendaftaranku? Seorang penipu plagiat. Layak ikut kompetisi. Wen Lu sudah mendaftar. Kamu pergi bikin malu, yang rugi adalah aku. Bukan urusanmu. Aku ikut lomba desain kali ini. Ini adalah impianku. Impianmu, semuanya itu dariku. Kamu mengancamku. Kalau mau lanjut hidup begini, simpan semua angan-angan itu dan jadi diri yang baik. Jadilah bayangan Wen Lu. Pei Jin akhirnya luluh, tampaknya rencanaku untuk menjinakkannya mulai berhasil. Tapi aku benar-benar harus belajar soal desain perhiasan, kalau enggak bakalan ketahuan nanti. Apa? Kompetisi desain. Zhao Shao, setelah masalah plagiarisme terbalik, namamu makin terkenal. Bahkan kompetisi desain muse juga kirim undangan. Kalau kamu menang, bisa jadi terkenal. Aku boleh ikut? Tidak pergi. Kontrak sudah ditandatangani. Dalam seminggu harus menyerahkan desainnya. Denda 5 juta, kita tidak sanggup. 5 juta? Jual aku pun tak cukup. Guru TK juga harus bisa desain. Ikut lebih banyak kelas tambahan. Lulu, kamu ikutan lomba lagi. Pasti dapat juara 1 lagi. Doamu saya terima. Cepat sekali, itu bukan Shen Zhao Zhao, benar-benar musuh lama bertemu. Buku pemula desain perhiasan. Tidak mungkin. Shen Zhao Zhao lulusan terbaik Akademi Desain. Kok bisa tidak mengerti ini? Ngomong-ngomong, dia memang banyak berubah belakangan ini. Dulu dia sombong dan pikirannya lambat. Sekarang dia bisa menjilat Pak Pei berlebihan, tak seperti dulu sombong sebagai desainer jenius. Kalian bilang. Ada yang udah operasi. Pura-pura jadi Shen Zhao Zhao. Aku takut. Lulu, bagaimana kalau kita beritahu PAK Pai tentang penipuan ini? Dia pasti akan menghancurkan dia. Sudah, Yanyan, jangan cari masalah. Pei Jin sekarang benar-benar peduli padanya. Pemotongan berlian. Kerajinan logam. Ini lebih susah dari bawa anak kecil. Shen Zhao Zhao, Kau membahayakan aku seperti ini. Kenapa kau bisa menikmatinya sebagai nyonya Presiden Pei? Hari final Muse Competition. Akan jadi hari kematianmu. Aku akan tunjukkan foto-foto ini ke semua orang dan buatmu hancur. setelah 3 hari berjuang akhirnya aku dapat hasil. Meski dasarku lemah, tapi aku masih punya inspirasi dari pemilik asli. Selama aku perkuat dasar-dasar, lalu gambarkan inspirasi, mungkin saja bisa menipunya. Kamu 3 hari sembunyi di ruang kerja. Cuma buat gambar ini. Tidak. Saya cuma iseng-iseng.
Sembunyiin apa? Nggak ada apa-apa. Goresannya kaku. Selesai sudah. Pemilik aslinya adalah Jen. Gambar simpel saya Sama sekali nggak cocok. akhir-akhir ini jarang latihan. Mau latihan lagi. Shen Zhao Zhao. Kamu banyak berubah akhir-akhir ini. Dulu kamu lebih baik nggak makan daripada makan makanan murah. Sekarang kamu malah makan dengan lahap. Desain yang dulu dibanggakan. Sekarang malah gambar perspektif dasar aja nggak bisa. Katakan. Sebenarnya kamu siapa? Aku istrimu loh. Ini desain pertama kamu yang menang, bilang deh namanya apa. Tolong, di novel nggak ada bagian ini. Adalah cahaya bulan. Salah, itu duri. Sayang, aku lupa. Sudah lama berlalu. Saya lupa. Oke, pada hari Lin Su kabur dari pernikahan, siapa yang memberikan kalungmu? Ini. Bicara. Pertanyaan ini sulit. Pertanyaan terakhir. Pertama kali kita bertemu, apa kalimat pertama yang kamu ucapkan padaku? Saya. Kamu masih belum jujur. Sebenarnya kamu siapa? Sayang. Kenapa bicara hal-hal bikin aku sedih? Apa? Setelah orang tua meninggal, aku hidup tanpa arah. Banyak sekali penghinaan yang aku alami. Sampai bertemu suami, baru merasa hidup kembali. Perhiasan sebelumnya tunangan-tunangan Lin Su. Semua itu mimpi buruk. Saya tidak ingat lagi. Dan saya juga tidak ingat. Selama tahun-tahun ini. Ternyata hidupnya begitu sulit. Suami, kalau kamu merasa aku bodoh, aku bisa pergi sekarang. Siapa yang menyuruhmu pergi? Bodoh ya bodoh sedikit. Aku akan mencari seseorang untuk mengajarimu melukis. Suami memang yang terbaik. Shen Zhao Zhao. Sebaiknya jangan bohongi aku. Nyaris saja. Pei Jin sudah curiga. Aku harus menyembunyikan identitasku. Segera kumpulkan poin bank, kabur. Mohon para juri untuk beri nilai kepada Miss Wen. Meja juri. Skor 9 di seluruh tempat. Selamat kepada Miss Wen, sementara menduduki posisi pertama. Lulu, kamu unggul jauh dari posisi kedua, kali ini pasti menang. Dengan adanya dia, sulit mengatakannya. Jangan khawatir, dia tidak akan melampaui kamu. Hari ini adalah hari kehancuran reputasi Shen Zhao Zhao. Selanjutnya mari kita sambut desain baru dari Shen Zhao Zhao dengan seri rancangannya, Sing Teng. Pengetahuan dadakan mudah ketahuan. Ada desain cadangan dari pemilik aslinya, pakai ini untuk sementara. Karya lomba saya adalah bintang anggur. Tunggu sebentar. Ada hal yang lebih penting. Untuk ditunjukkan kepada kalian. Shen Zhao Zhao, bukankah kamu mahasiswa top di Akademi Desain? Kenapa dasar desain perlu diperbaiki sementara? Oh tidak, dia melihatnya, sepertinya tak bisa menghindar. Kenapa, bisu? Atau kamu merasa bersalah? Jika Anda bahkan tidak memahami desain dasar, draft desain Anda akan dicuri atau ditulis orang lain. Keraguan Ibu Shen telah berdampak. Keadilan kompetisi. Jika tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan, kami akan mendiskualifikasi. Bagaimana membuktikan?
Sangat sederhana, cukup melukis di depan umum. Presiden Pai. Internet gempar, semua orang mengatakan wanita itu penipu. Lin Yan menyewa troll daring untuk menimbulkan masalah. Dia bukan Shen Zhao Zhao. Maksud Anda? Nyonya itu ada yang menyamar. Di hatiku, Suami adalah orang terhebat di dunia. yang paling hebat. Seperti San Gokong yang datang dengan awan pelangi. Jadi suamiku tidak akan membiarkan istri merasa sedikit pun tersakiti, kan? Tuan Pai. Perlukah kita cari tahu identitasnya? Dia bukan Shen Zhao Zhao. Tuan Pai. Perlukah kita cari tahu identitasnya? Satu-satunya identitasnya adalah istriku. Siapapun dia, saya terima. Siapkan mobil, kita ke acara muse. Kali ini Tuan Pei benar-benar terjebak. Shen Zhao Zhao, jangan sampai tidak tahu malu. Ayo lukis. Aku menolak. Kalian mengarang bukti palsu, aku menjiplak. Kenapa Klarifikasi aturanmu sendiri. Akui saja, kamu menjiplak karya Wenlu, mencuri inspirasinya untuk naik pangkat. Barang palsu. Peijin benar-benar buta. Sampai terjebak oleh tiruan sepertimu. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Shen Zhao Zhao, penipu sepertimu yang hanya mengandalkan pria dan mencuri desain orang, harus keluar dari dunia desain. Nona Lin, sejak kapan begitu peduli padaku? Bahkan tahu aku mengandalkan pria. Apa kamu cemburu aku menikah dengan Peijin? Shen Zhao Zhao. Berhenti. Berhenti. Tuan Pai. Kenapa Anda? Siapa memberi keberanian untuk mengganggunya? Sio Pai, kami semua tertipu olehnya, dibodohi sepenuhnya. Saya hanya ingin Anda melihat wajah aslinya. Orangku bukan urusanmu. Yang saya katakan itu fakta, dia tidak mengerti dasar desain. Dia tidak berani menggambar, semua orang melihatnya. Mau membiarkan penipu yang mengandalkan pria naik posisi di dunia desain? Tidak. Keluarkan dia. Memalukan sekali, keluarkan. Kompetisi kalian ini benar-benar hanya menindas peserta. Tuan Pei, kompetisi desain muse kami adalah acara internasional. Penonton berhak berkomentar, dan kompetisi ini disiarkan secara internasional. Jika Nona Shen tetap tidak mau menggambar, maka dia akan seumur hidup membawa beban tuduhan plagiat dan menemukan ghost Twitter. Peijin, terima kasih. Tapi saya tidak suka mundur tanpa bertarung. Aku gambar. Bagaimana lagi, berani gambar lagi? Ini bukan hanya membuang waktu kan? Tapi ada 2 syarat. Pertama, saya butuh penonton dan juri untuk memberikan suara. Jika setengah menganggap lukisan saya sesuai standar kompetisi, maka saya menang. Pemungutan suara, kompetisi, mungkin kamu sedang mencari masalah. Kedua, jika aku menang, kamu harus meminta maaf di depan semua orang atas hinaan dan tuduhan tadi. Dan mengakui foto-foto itu hasil penguntitan jahat dan sengaja mencemarkan nama baik. Mengapa? Tidak berani lagi. Menyerah saja, turun dari panggung. Shen Zhao Zhao, kamu tidak mengira bisa menang dengan kemampuan setengah matangmu, kan? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut, meminta maaf kepada semua orang, dan mengakui bahwa kamu penipu. Sepakat. Sepakat. Di dunia ini, ada banyak anak. Lahir dalam kasih sayang yang melimpah. Tapi ada beberapa anak yang tumbuh di tengah-tengah perang. Mereka tidak tahu makanan berikutnya. Lebih tidak tahu lagi apakah besok bisa terbangun. Pak Pei, listrik dan jaringan gedung terhubung ke sistem darurat. Bisa diputus kapan saja. Tunggu sebentar lagi.
Saya melihat anak-anak ini memungut selongsong peluru dan melukisnya jadi bintang. Melukisnya bintang, menempelkannya di dinding. Menempelkannya di dinding. Mereka akan membagikan roti kepada anak yang lebih kecil. Yang mereka inginkan bukan mainan atau permen, tetapi malam yang hangat, tenang, dan bisa tidur nyenyak. Saya tumbuh bersama Shen Zhaozhao. Selalu merasa, Dia adalah putri manja yang tidak tahu apa. tapi ternyata dia punya sisi ini. Dia benar-benar berubah. Kata-kata Shen Zhaozhao membuatku hampir menangis. Sangat bagus. Aku juga berharap anakku bisa tumbuh dengan aman dan penuh kasih sayang. Tulisan Nona Shen memang agak kaku. Tapi emosinya tulus. Kurasa karya Pasti tidak akan mengecewakan kita. apa sih kamu? Ngomong banyak gitu cuma buat nutupin lukisan jelekmu. Yayan, jangan gegabah. Dia cuma pamer, nggak ada kemampuan asli. Shen Zhaozhao, kalau punya kemampuan, tunjukkan karya agungmu ke semua orang. Nggak mungkin, nggak mungkin. Karya ini benar-benar mengagumkan. Lukisannya sangat indah. Ini adalah kalung bernama pelindung. Dengan dua tangan saling berpegangan, telapak tangan dihias berlian kecil. Yang disusun membentuk bintang. Seperti semua anak di dunia ini bisa diangkat dengan lembut, jauh dari ketidaknyamanan dan ketakutan. Tuan muda kita ini lama terdampar di lingkungan kumuh, belajar kebiasaan mencuri. Dangar, mon curijam tangan aya. Karena tak dibesarkan sendiri, keluarga Pei tak ada yang menerimanya, mana bisa dibandingkan dengan Ibu. Aku benar-benar tidak mencuri. Jangan takut. Kakakmu tidak tahu aturan, jadi harus dihukum. Seolah semua anak di dunia ini bisa dengan lembut diangkat, jauh dari ketidaknyamanan dan ketakutan. Ini karya luar biasa. Kalau Shen Zhaozhao juara 2, tidak ada yang juara 1. Kita salah menuduh Nona Shen. Karyanya satu-satunya yang bisa membuatku menangis. Saya jadi relawan di panti asuhan. Saya belajar gaya menggambar komik. Gaya kekanak-kanakan Zedahan. Dapat menyampaikan ide karya ini. Ini tepuk tangan meriah sejak pertandingan dimulai. Nona Shen. Membawa karya yang luar biasa. Pertandingan ini sudah berakhir. Mohon para juri berikan nilainya. Memang sangat bagus. Tidak bisa menang. Shen Zhaozhao tidak boleh menang. Waktu habis. Waktu habis. Silakan tunjukkan papan nilainya. Sepuluh poin. Selamat Nona Shen, memecahkan rekor skor tertinggi di pertandingan dan lomba desain perhiasan muse. Dilihat dari segi teknik, memang ada kekurangan. Namun, makna yang besar dan cakupannya luas jauh melampaui sketsa desain biasa. Setelah diskusi tim juri, juaranya hanya bisa Nona Shen Zhaozhao. Selamat Nona Shen atas kemenangan turnamen ini. Selamat Nona Shen. Selamat Nona Shen. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil. Saya selalu merasa telah kehilangannya selama bertahun-tahun.
suamiku, terima kasih. Itu memberiku keberanian, sebabnya aku bertahan lama. Tidak ada sopan santun di depan umum. Kamu adalah suamiku. Apa salahnya aku menciummu? Tak usah peduli, cium aku lagi. Itu bukan hal yang mustahil. Mengapa? Mengapa Shen Zhao Zhao selalu bisa menang? Aku sudah merancang semua ini agar dia malu. Mengapa dia tetap bisa bersinar? Bukankah kita harus menjalankan taruhan? Aku minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Minta maaf bayar tidak bisa. Aku tidak bisa minta maaf kepada Shen Zhao Zhao. Orang ini bukan Shen Zhao Zhao. Soal aku masuk buku. Bagaimana dia bisa tahu? Minta maaf. Minta maaf. Aku tak akan minta maaf. Orang ini bukan Shen Zhao Zhao. Dia pasti menyamar setelah operasi plastik, berpura-pura jadi Shen Zhao Zhao untuk menipu. Operasi plastik menyamar. Kakak, kamu gila ya? Tidak terima kekalahan, lantas membuat alasan yang tidak masuk akal. Kamu ini bercanda ya? Aku serius. Teknik menggambar dan orangnya berubah. Pasti ada yang menyamar. Yanyan, berhenti bicara. Kita pulang dulu. Dia pasti palsu. Aku akan ungkapkan wajah aslimu yang palsu, biar mereka lihat Hao Zhao, hati-hati. Hao Zhao, hati-hati. Prospek. Saya tidak sengaja. Pergi. Pergi. Penjahat besar terluka untukku. Pai Jin. Kamu. Pei Jin, kamu. Aku baik-baik saja, Maafkan kami Nona Shen, Niu yang ceroboh. Mohon ampuni dia, jangan diambil hati. Saya sudah menahannya begitu lama. Dia berkali-kali merusak reputasi saya, semua sudah saya tahan. Tapi kali ini, dia berani menyakiti orang saya. Kenapa saya harus memaafkannya? Aku akan menjagamu. Rasanya saat dilindungi oleh seseorang ini. Seperti ini. Pei Jin. Aku tahu Lin yang salah, tapi dia bingung. Tidak parah. Anggap permintaan dariku, bisakah kau memaafkannya? Aku sejenak bahwa aku cuma pengganti. berani bicara seperti ini pada kekasih sempurna. Jangan-jangan penjahat besar akan menghukumku lagi. Sayang, aku nggak sengaja. Aku tahu Lin yang salah, tapi dia hanya hilaf sebentar aja. Jangan dibesar-besarkan, kumohon kamu maafkan dia. Baiklah. Aku sudah tahu, begitu wanita idaman bicara, pasti langsung nurut. Lulu, kamu baik banget. Aku tahu, Direktur Pei hanya ada kamu. Shen Zhao Zhao, denger nggak? Kamu cuma pengganti. Gak ada apa-apanya. Aku rasa kamu salah paham. Maksud Anda, Direktur Pei? Aku setuju maafin kamu karena permintaan Wenlu, tapi aku nggak bilang maafin taruhan kalian. Kamu kalah taruhan dengan istriku. Sekarang harus berlutut? Kenapa harus bersujud padanya? Yanyan, jangan bicara lagi. Cepat minta maaf padanya. Pei Jin sudah berbeda dari dulu. Maaf. Maaf. Nona Lin, pita suaramu dicuri ya? Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Maaf. Kamu mengancam atau minta maaf? Sayang, aku takut sekali. Nona Shen, maaf. Aku seharusnya tidak menyebarkan rumor. Tidak seharusnya memfitnahmu. Anak kecil, kalau sadar sudah salah dan berubah itu bagus. Ya, lain kali jadi orang baik. Tunggu. Bos Pai. Saya sudah minta maaf. Apalagi yang Anda inginkan? Miss Lin ini agak bermasalah secara mental, suka ngomong sembarangan, bawa ke rumah sakit saja untuk perawatan.
Yangan Zento Zaya, Paijin. Yan agak emosional, tidak perlu ke rumah sakit. Dia tidak sakit. Makanya tidak jadi seperti anjing gila yang menggigit sembarangan. Kalau memang punya masalah mental dan tidak ada yang bisa mengobatinya, biar saya saja bawa ke rumah sakit. Anggap saja ini amal. Jin tolong lepaskan Yan. Anggap saja karena aku pernah menyelamatkanmu. Oke? Bahkan membicarakan budi penyelamat. Kelihatannya Kak, Berondong putih menang telak. Syarat lainnya, semua boleh. Tapi yang melibatkan istriku. Tidak mungkin. Katanya Pei Jin hanya ada Wen Lu, dingin terhadap Shen Zhao Zhao. Hari ini melihat. Ternyata tidak. PK Pai Melindungi Nona Shen Zepenuhat. Bawa pergi, bawa pergi. Pei Jin, demi orang ini, kau kirim aku ke rumah sakit jiwa. Ayah ibuku nggak akan melepaskanmu, benar enggak? Halo ayah, selamatkan aku. Pei Jin mau kirim aku ke rumah sakit jiwa. Anak durhaka. Kamu berani menyinggung Pei Jin. Apa mau menyeret keluarga Lin ikut mati? Ayah, maksud ayah apa? Jangan panggil aku ayah, jangan panggil aku ayah. Mulai sekarang, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Yan must help. Yan. Benar-benar tidak mungkin. Yan. seperti yang diharapkan dari penjahat terbesar di buku, metode ini, itu terlalu kejam. Tapi aku menyukainya. Aku menyukainya. Senang, Ham. Sayang, aku tahu kamu nggak bakal biarin aku dibully sama orang lain. Hao. Kenapa harus ketemu cowok ini? Selalu bikin masalah. Ada urusan apa, Tuan Lin? Zhao, bicara bagus. Dalam konsep desain dan keteguhan, kamu beda dengan Shen Zhao yang dulu aku kenal. Terima kasih, tetapi orang pasti berubah. Tawa yang bahagia sekali, mengganggu. Apa urusannya dengan kamu? Mau memujinya saja. Tuan Lin, kalau ingatanku benar, orang yang kabur waktu itu kamu. Sekarang sok baik. Ayo pergi. Pialaku belum diam. Tidak penting. Mungkin. Dulu aku salah paham padanya. Sekarang Shin Zhao. Tangguh, hangat, penuh rahasia dan kejutan. Dia benar-benar berbeda sekarang. Sayangnya. Kaget tadi, Lin Yan orang gila. Nggak bakal bisa tutupin. Masih mikirin Lin Su, kan? Iya. Gila kamu, anjing aja. Jangan senyum pria lain. Nggak bagus. Suamiku. Kamu cemburu ya? Kamu milikku. Matamu hanya lihat aku. Dan cuma boleh senyum untukku. Kalau aku tetap tidak mau, Aku kurung kamu. Supaya selama hidupmu, hanya bisa melihatku saja. Siapa berani melihatmu akan aku butakan matanya. lupa mengerikannya keinginan si tokoh jahat, jangan sampai terulang. Baiklah, jangan marah. Mulai sekarang, aku senyum pada suami, hatiku dan pandanganku hanya ada suami, bahkan dalam tidur dan mimpiku, suamiku paling tampan, oke? Kamu harus menepati janji itu. Suami, kalau aku nggak bisa turun panggung, kamu bakal gimana? Suami, kalau aku nggak bisa turun panggung, kamu bakal gimana? Maka mereka semua bakal menunggu di gelap mencari bantuan. Kamu masih belum mau jujur. Maksudmu apa? Aku benar-benar nggak ngerti. Kenapa gaya lukismu tiba-tiba berubah? Dasar desainmu. Kenapa perlu belajar dari awal lagi, dan juga... Kamu sebenarnya siapa?
Belum bisa kasih tahu, jangan khawatir, bersumpah. Aku tidak akan menyakitimu. Baik. Aku bisa menunggu. Aku tahu, suami paling baik. Tapi, hukuman tadi belum selesai. Peijin, ini kan tempat parkir. Begadang sampai tengah malam, pinggangku hampir patah. Apa Peijin masih manusia? Zhao Zhao, jika tidak bahagia bersamanya, jangan paksa diri. Asal kamu mau, aku bisa bantu meninggalkan Peijin. Gila ya? Ngomong kayak gitu. Apa setiap tokoh utama cowok punya aura cinta universal? Tidak benar. Menurut cerita asli, di hari pernikahan pasangan utama, aku. Tokoh wanita jahat terus buat masalah. Menangis minta tolong kepada tokoh utama. Ini yang hampir menyebabkan Wen Lu dalam bahaya. Kamu menghasut Lin Su untuk kabur. Lin Su demi kamu meninggalkan Wen Lu di aula. Membiarkannya dikerubungi wartawan dan dipermalukan. Hampir mengalami kecelakaan. Berani sekali kamu. Lalu kenapa? Peijin, apa hakmu mempertanyakan aku? Kamu tak bisa dapatkan Wen Lu, jadi kamu menangkapku dan memaksaku menirunya. Kamu sama sepertiku, hanya pecundang yang tidak bisa mendapatkan cinta. Kamu sama sepertiku, pecundang tidak bisa mendapatkan cinta. Diam. Menyakitiku karena tidak bisa kalahkan Lin Su. Tidak bisa mempertahankan Wen Lu, jadi kau cuma bisa melampiaskan kemarahanmu padaku. Benar, aku memang ingin menyiksamu. Bukankah kau ingin menggantikan Wen Lu? Maka aku akan membuatmu menanggung kesalahannya seumur hidup di ruang bawah tanah yang gelap ini. Tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Tokoh wanita asli, terlibat dengan pemeran utama, Lin Su. Akhirnya dibalas dendam oleh Peijin. Namun sekarang sudah dekat dengan hari pernikahan. Tiba-tiba menjadi ramah bagiku di saat seperti ini bukanlah pertanda baik. Mbak yang tampan, dengarlah Mbak bicara, di rumah Mbak sudah ada suami. Menghapus saja tidak cukup. Aku harus menjauh dari tempat yang kacau di hari pernikahan. Dapat ide. Liburan. Selama aku tidak di tempat saat itu, aku tidak akan terlibat. Rencana ini menggabungkan teknologi canggih dan kebutuhan pasar. Ekspresi bahaya Pak Pei. Usulan Gu Ji akan ditolak. Siap lembur dan revisi naskah. Siap lembur dan revisi. Rencana-rencana ini. Sudah menunggu sepanjang pagi. Akhirnya berpikir untuk melapor. Halo. Aku kasih tahu. Hari ini Lin Su tiba-tiba kirim pesan aneh. Aku tegas menolak dia. Blokir di mataku. Di dunia ini suami terbaik, tidak ada yang lebih baik. Hari ini sibuk di kantor? Jangan lupa makan tepat waktu. Lihat apa? Lanjut laporannya. Meningkatkan efisiensi. Ternyata, Orang diam panggil MRPI suami. Nyonya pandai membujuk orang. CEO yang dominan dan istri kecil yang manis. Aku suka. Proyek ini sementara begitu, sampaikan bulan ini. Bonusnya 2 kali lipat. terima kasih, PAK Pak Pei baik hati. Hidup Pak Pei.
Rapat selesai. Pantas saja Pak. Sering diam-diam lihat. Ternyata lagi jatuh cinta. Terlihat jelas senangnya. Lebih efektif dari seminggu lembur kita. Sepertinya makan hati anjing ini dulu ya. Suami. Begitu bersemangat. Kelihatannya kamu tidur nyenyak tadi malam. Tidak, saya hanya rindu suami. Wanita ini sangat patuh. Sepertinya sangat jatuh cinta padaku. Suami, mari kita liburan. Hanya kita berdua. Liburan. Liburan. Ya, 10 hari lagi pernikahan Wenlu. Saat ini keluar. Apa yang kamu rencanakan? Pernikahan apa? Menurutku itu tidak penting. Itu tidak penting. Dalam hatiku ada suami. Yang utama adalah akhir-akhir ini, pertandingan dan urusan Lin yang membuatku sangat stres. Otakku hampir meledak. Suami akhir-akhir ini sangat sibuk bekerja. Tidak ada waktu menemani. Aku ingin bersama suami dari pagi hingga malam. Selalu bersama. Karena dia sangat mencintaiku. Aku setuju. Aku minta asisten pesan tiket. Suami sangat baik. Aku pesan tempat malam ini. Tunggu, jangan pergi. Iya. Lin yang tidak bikin masalah, tidak ada cerita asli mengganggu, hanya kita berdua melihat laut, makan jajanan, jalan ke pasar malam. Ingin terus seperti ini, hidup bersama dia. Lumayan juga. Sial, kenapa di sini? Aku sudah mengatur waktu menghindari hari pernikahan mereka. Celaka. Jangan sampai penjahat utama melihat. Kamu kenapa cemas? Seperti pencuri saja. Tidak, sayang. Aku lelah. Kita kembali ke hotel istirahat yuk. Kualifikasi. Di kota ini, selama aku Peijin menginginkannya, tidak perlu kualifikasi. Maaf. Dia ini banyak nonton drama penguasa. Aku bingung dengan kenyataan. Aku akan membawanya sekarang. Ayo. Hanya pengganti. Apa hakmu untuk menghalangi aku? Sepertinya, berapapun usaha yang kulakukan, tetap tidak bisa lepas dari kendali cerita. Kepalaku sakit. Tubuhku kenapa tidak bisa digerakkan? Zhao Zhao, tahu Peijin tidak baik padamu. Ikut aku pergi, dia tidak tahu cara menghargaimu. Baik-baik, cepat selamatkan Wenlu. Tidak Zhao Zhao. Aku pasti akan menyelamatkanmu.
Suami. Kita harus pergi. Bawa Wenlu kabur. Bawa Wenlu kabur. Diam, aku bukan bonekamu. Peijin, kau baik-baik saja, kepalamu sakit, aku akan membawamu ke rumah sakit. Wenlu milikku, tak ada yang bisa membawanya. Oh tidak, tetap tidak bisa lepas dari kendali cerita. Berhenti. Lepaskan dia. Siapa beri keberanianmu menikah dengan orang lain, ikut aku. Pay kau hila ini pernikahanku lepaskan aku. Jika mau membuatku marah, aku beritahu padamu. Kamu berhasil. Wanita, kamu tidak bisa lari. Kapan Peijin bicara seperti bos kaya raya? Apa dia gila? Peijin. Kamu jangan terlalu berlebih. Wenlu adalah pengantinku, tidak berhak membawanya pergi. Hak. Di kota ini, selama aku, Peijin, menginginkan sesuatu, tidak butuh hak. Tidak mungkin, ceritanya punya efek berantai. Kenapa tiba-tiba tokoh utama prianya jadi... Linsu, kamu tinggalkan aku untuk selamatkan Shen Zhao Zhao? Aku harus bertanggung jawab pada Zhao. Tunggu kembali, akan kuberi penjelasan masuk akal. Kutipan klise dari cowok brengsek. Kakao semuanya kakao kalian semua hilaka. Kabur saat pernikahan, kawin lari, sedang membuat drama murahan. Tidak mungkin, Peijin sudah tidak tertarik padaku. Dan Linsu tiba-tiba jadi begini pada Shen, kita sedang dikendalikan oleh sesuatu. Apakah dunia ini sudah gila? Ayo pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak butuh tangguh. Peijin sangat baik padaku. Sayang lihat. Dia membuatku sakit, tidak apa-apa. Selama ada kamu, aku tidak takut apa. Kamu bilang padaku, selama ada kamu, siapa tidak bisa memperlakukanku buruk, kan? Apakah itu menyakitkan? Tidak apa-apa. Selama kamu di sini, saya tidak takut pada kamu mengatakan kamu ada di sana. Tidak ada orang yang bisa menindasku, kan? Apakah itu menyakitkan? Suami, kau menyelamatkanku. Kau selalu berdiri di hadapanku. Hal-hal ini telah kamu lakukan. Aku simpan di hati. Kamu bagiku suami terbaik di dunia. Tak ada yang bisa dibanding. Kamu tidak menyalahkanku. Aku tidak menyalahkan, asal jangan tinggalkan aku. Oke. Mulai sekarang aku hanya senyum pada suami. Di dalam hati dan mataku, hanya ada suami, aku merasa suamiku paling tampan. Kamu suamiku, aku cium kamu, kenapa sih? Tingkat kesukaan. Kesadaran meningkat, semuanya masih bisa diubah. Peijin, akhirnya kamu sadar juga. Tadi aku melakukan kebodohan apa? Sayang, sudah janji padaku. Entah pergi. Jalan-jalan ke mall, kamu lupa? Aku tidak lupa. Mari pergi sekarang. Kalau terlambat, pusat perbelanjaan akan tutup. Peringatan, alur menyimpang. Memperbaiki, bawa Wenlu kawin lari, bawa Wenlu kawin lari, bawa Wenlu kawin lari suamiku. Apa yang terjadi? Jangan bikin aku panik. Peijin, kamu mau apa lagi? Ikut aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kenapa? Padahal aku sudah melakukan begitu banyak, tetap saja tidak bisa lepas dari cerita ini. Kenapa? Aku sudah melakukan banyak, tetap tidak bisa lepas dari cerita ini. Apakah selama ini, perasaannya, perubahannya, semua palsu? Ternyata aku benar-benar tidak bisa mengubah apapun. Linsu, ngapain? Lepaskan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu seperti, ayo pergi. Lepaskan. Peijin, kamu gila, biarkan aku pergi.
Pei Jin, mau ngapain? Aku peringatkan. Jangan sentuh aku. Pei Jin, sebenarnya mau ngapain sih kamu? Kamu milikku. Siapapun gak bisa bawa kamu pergi. Aku tanya pendapatmu. Bagaimana dengan Shen Zhao Zhao? Apa kamu anggap dia? Cuma pengganti. Pelayan akan membawamu ke kamar tamu untuk istirahat. Maaf, Miss Wen, tidak bisa pergi. Gila. Dunia ini benar-benar sudah gila. Linsu, jangan biarkan cerita mengendalikanmu. Aku tahu cinta sejatimu adalah Wen. Alur ceritanya yang mengendalikan. Tapi aku juga menyadari bahwa apa yang kusuka darimu adalah dirimu yang sekarang. Anda tidak sedang Tokoh utama pria terpilih. Sebelum. Kau gadis kaya manja, sebabnya aku mengabaikanmu. Tapi sekarang punya kemampuan dan bisa membujuk orang. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Kamu begitu baik kepada PI. Aku benar-benar merasa sakit hati. Linsu, sadarlah. Orang kamu cintai adalah Wenlu. Kamu tidak bisa mengabaikannya karena rasa baru. Aku tahu Wenlu menungguku. Aku tidak ingin melepasmu, sebagai tokoh utama asli dari buku ini, suka dua perempuan, apa masalahnya? Dunia ini berputar di sekelilingku. Pikir kau adalah Hishuhua. Ini bukan cerita pria harem, jangan ubah plotnya. Cepat lepaskan aku atau tidak. Pei Jin pasti Memberikanmu hari baik. Tidak mau terima baik, malah tidak mau menyukai Pei Jin seperti itu. Aku juga bisa. Shen Zhaozhao. Suka seperti Pei Jin. Aku juga bisa. Shen Zhaozhao. Berani kamu tendang aku. yang mulai, aku peringatkan. Jangan ganggu aku. Baiklah. Sangat baik, sangat baik. Suatu hari nanti, kamu milikku. Selesai. 4 minggu ini gunung tandus. Tidak ada jalan keluar. Penjahat besar, Bisakah cepat mencari aku? bilang akan melindungiku. Jangan lupa janji ya. Tuan mengurung Nona Wen di kamar tamu, tapi enggan bertemu. Pegang ponsel, kapan Nyonya pulang? Jika kita kesal Tuan, tidak ada yang bakal tenangkan dia. Tuan, kapan Nyonya pulang? Dapur sudah sedia stroberi segar sesuai selera Nyonya. Cuma pengganti saja. Dia mau pergi kemana terserah, apa urusanku. Buang stroberi itu, jangan siapkan sesuai seleranya lagi. Ya, Pak. Tuan Pei, tampaknya pelacakan ponsel Nyonya telah dihapus. Keberadaannya tidak diketahui. Perlu aku? Dia mau kemana terserah. Jangan kembali seumur hidup. Baik, Tuan Pei. Aku akan urus urusan perusahaan dulu. Terus cari keberadaan Nona Shen secepatnya. Jangan sampai Tuan tahu. Tuan Pei ini keras kepala banget. Kapan bisa berubah? Dua hari ini begadang buat gambar. Di matamu masih ada aku tidak? Aduh, jangan marahlah. Kasihmu boneka beruang ini, bagian diriku. Setelah aku selesai menggambar, aku temani kamu nonton filmnya. Baiklah,
Setelah aku selesai menggambar, aku akan beri kamu hadiah. Cepat gambar. Kenapa? Kenapa aku terus-menerus memikirkan wanita ini? Shen Zhao Zhao. Kamu di mana sebenarnya? Shen Zhao Zhao, di mana? Boneka beruang bisa menenangkan saya? Tapi sekarang tidak ada gunanya. Terus begini tidak bisa. Baik itu Pei Jin atau Lin Su. Seperti boneka dikendalikan. Membuat Pei Jin sadar akan hatinya yang sesungguhnya. Bisa melepaskan dari mekanisme ini. Tidak bisa biarkan dunia ini terus kacau. Melihat barang-barangnya sambil minum, harapkan seseorang kembali. Pei Jin, kapan kamu jadi begini menipu diri sendiri? Aku hanya minum terlalu banyak, dia cuma pengganti. Tak perlu dipikirkan. Wrangler lebih tahu. Aku sudah lama melihatmu serius dengan Shen Zhao. Tidak mungkin, yang aku suka. Hanya kamu. Sekepada. Person sekamu. Hanya repot-repot mengunci saya di rumah tapi tidak melakukan apa-apa. Saya dan Shen Zhao Zhao dulu musuh bebuyutan. Saya sangat mengenalnya, dia sekarang benar-benar berbeda dari dulu. Dia dulu adalah seorang putri yang manja. Saya dan Lin Su menjalin hubungan. Selalu mencari masalah. Dengan angkuhnya berkata bahwa saya merebut tunangannya, lalu diam-diam bersembunyi di studio. Sekali waktu, dia menyembunyikan desain saya. Berpikir bisa mengalahkan saya begitu. Ketahuan guru, tidak berani datang ke sekolah seminggu. Tapi sekarang dia tidak lagi manja. Juga tidak akan menangisi pria. Apalagi pakai tipu daya. Pei Jin, semua perubahan ini harusnya bisa terlihat. Shen Zhao Zhao yang aku kenal. Akan menghiburku. Akan ingat kesukaanku. Akan memperjuangkan haknya. Bagus sekali. Pei Jin, ikuti hatimu. Lebih penting dari segalanya, aku harap kamu bisa melihat perasaan di dalam hatimu sendiri. Pei Jin, kamu mau kemana? Aku mau mencarinya. Tuan PI, ini Nyonya ditahan oleh Lin Su. Lokasi spesifiknya di mana? Lin Su bersembunyi sangat tidak ada lokasi spesifik. Aku ingat. Lin Su bilang dia punya villa rahasia. Dia ingin aku tinggal bersamanya di. Dia tunjukkan arah umumnya, dekat tebing elang. Shen Zhao Zhao mungkin ada di sana. Kenapa kamu membantuku? Harusnya kamu berpihak pada Lin Su. Aku tidak ingin dikendalikan oleh sistem ini. Melihat pernikahan berantakan dan Lin Su berubah jadi seperti sekarang, kita semua seperti boneka yang dikendalikan. Dan lagi, aku berutang permintaan maaf padanya. Siapkan mobil, pergi ke tebing elang di distrik kota. Beritahu pengawal. Bawa perlengkapan, berangkat kapan saja. Ya, PAK Pai. Di mana sebenarnya Shen Zhao Zhao? Seharusnya di sekitar sini, tapi hutan ini sangat lebat. Sulit membedakan. Di mana sebenarnya Shen Zhao Zhao? Seharusnya di sekitar sini, tapi hutan ini sangat lebat. Sulit membedakan. Sayang. Lihat burung kecil. Kekanak-kanakan. Temani bermain, waktu kecil pernah juga kan? Tidak ada yang ajarin, ibuku juga tidak suka padaku. Sayang, tidak apa-apa. Aku akan menggantikan masa kecilmu. Aku ajari kamu. Ikuti aku. Ini burung kecil. Bayangan.
Dia bilang, saat bahaya kita bisa memantulkan sinyal. Ambil teropong. Ketemu di sana. Sinyal minta tolong. Semua ikuti perintahku. Tapi jangan menyakiti Shen Zhao Zhao. Siap. Pak Zhuang, kami sudah periksa seluruh villa ini, tidak ada orang di dalamnya. Dia baru saja pergi tidak jauh. Lin Su pasti tahu dia kabur dari sini. Di tempat terpencil begini kalau mereka mengejar. Segera bagi menjadi 2 tim, 1 tim mencari sekitar villa, yang lain ikuti aku. Pokoknya harus temukan Shen Zhao Zhao. Siap. Sudah 3 hari, Pei Jin tidak akan mencariku, kan? Ia juga terjebak dalam alur cerita. Siapa masih ingat aku ini pengganti? Aku tidak bisa berdiam diri. Aku harus selamatkan diri sendiri. Xiao Xiao, aku kembali. Kamu sudah memikirkannya, kamu sudah memikirkannya. Xiao Xiao, aku kembali. Kamu sudah memikirkannya. Berani kamu lari, Shin Xiao Xiao, berani kamu lari. Aku akan mencarimu, meskipun harus menggali 3 kaki dalam. Bermain petak umpet tidak bagus, lebih baik keluar dengan baik. Pei Jin, kamu harus datang. Aku hanya bisa bertaruh sekali ini. Lin Su, kamu gila. Lin Su, semua untukmu. Kutinggalkan Wen Lu. Demi kamu, kulawan Pei Jin, bahkan belajar bagaimana dia mencintaimu. Mengapa? Kenapa kamu tidak suka sama aku? Lin Su, kamu pakai cara licik seperti menahan aku. Aku tidak mungkin suka padamu. Aku lisik. Aku ini tokoh utama. Dunia ini berputar mengelilingiku. Kamu takdirku. Yang aku tak bisa dapatkan, orang lain pun jangan harap bisa. Orang lain jangan harap bisa. Lin Su, gila. Lepaskan aku. Jangan melawan, jangan melawan. Pei Jin mungkin saja sekarang sedang bersama Wen Lu. Saat dia ada, kamu dilupakan. Pei Jin, kau sebenarnya ada di mana? Berhenti. Pei Jin, kau benar-benar datang. Berani mencelakakan 1 helai rambutnya. Aku akan membuatmu menghilang dari kota ini, jangan mendekat. Jika kau mendekat, aku tak berbaik hati pada... Pei Jin, cepat pergi, dia gila. Lin Su. Apa kau mau, aku berikan padamu. Uang, posisi. Bahkan saham di perusahaan PI. Asalkan kamu lepaskan Zhao Zhao. Kamu pikir saya peduli pada itu? Yang saya pedulikan. Hanyalah istrimu. Lin Su, bangunlah. Kita pernah dikendalikan oleh alur cerita. Sekarang kita punya kesempatan untuk mengulang. Berhentilah gila. Bebas dari alur cerita. Saya tokoh utama, alur cerita berputar di sekitar saya. Jangan ada yang berani merebut dia dariku. Ini salahku. Sejak dulu aku menyukaimu, aku tidak peduli siapa kamu sekarang. Yang kuinginkan. Hanya dirimu, Pei Jin. Aku juga suka padamu. Kalian berdua gila ya, ngomongin cinta-cintaan di saat begini.
Kalian berdua gila ya, ngomongin cinta-cintaan di saat begini. Kalian semua cuma ikan busuk. Selamanya tak akan bangkit, kamu tak bisa kendalikan siapapun. Pelindung pahlawanmu hanya jadi belenggu bagi orang lain, dan juga membuatmu terperangkap. Linsu, masih ingat pertama kali kita ketemu di studio lukis? Waktu itu, kamu bilang desainku penuh roh, dan kamu bantu angkat rak lukis. Saat itu kamu lembut dan tulus. Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Lulu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Selama kamu berjanji akan patuh seperti Zhao Zhao, aku bisa membuat kamu dan dia melayani aku. Aku berjanji. Aku jadi pemeran utama, aku jadi pemeran utama. Berani mengkhianati aku? Linsu, kamu mengurung saya ilegal dan berusaha melukai. Semua itu melanggar hukum. Apa sebut cahaya bintang utama? Tidak akan bisa menolongmu. Kamu harus membayar atas tindakanmu. Linsu, kamu terlalu menganggap dirimu penting, seakan semua orang harus berputar mengelilingimu. Saya tidak pernah mencintai orang yang arogan sepertimu. Sebelumnya tidak, sekarang pun tidak. Itu tidak mungkin. Dulu mencintai saya. Karena aku baru mengerti sekarang. Yang kamu sebut suka. Hanyalah keinginan memiliki. Menggunakan kami sebagai alat untuk menunjukkan peran bosmu. Siapa yang akan suka perasaan seperti itu? Linsu, aku tidak pernah mencintai orang sepertimu yang sok tahu. Dulu tidak. Sekarang pun tidak. PAK Pai. Kami terlambat datang. Bawa dia ke mobil. Serahkan ke kantor polisi. Baik. Lepaskan aku. Aku yang jadi pemeran utama. Tidak bisa lakukan ini padaku. Apakah sakit? Kita pergi ke rumah sakit untuk obati lukanya. Asalkan ada kamu. Aku tidak takut. Zhao Zhao. Tentang plagiarisme. Aku selalu berhutang padamu permintaan maaf yang resmi. Permohonan klarifikasi ke Asosiasi Industri. Aku mengakui draft awal adalah idemu. Harapannya kamu bisa memaafkanku. Tidak masalah, biarlah berlalu. Asalkan kesalahpahaman terpecahkan. Tapi, kamu benar-benar sudah melupakan Linsu? Setelah mengalami banyak hal, aku mengandalkan perasaan pada pria tak berarti. Hanya karir dan bakat yang ada di tangan sendiri yang nyata. Sudah mendaftar ke Akademi Desain di Italia, minggu depan berangkat. Itu bagus sekali. Kamu berbakat, pergi ke luar negeri pasti bisa sukses. Saat itu nanti, pasti jadi pelanggan pertama. Pasti. Juga berharap kamu dan P bisa selalu baik-baik saja, lepas dari kendala cerita. Pei Jin, benar-benar lepas dari mekanisme itu sekarang? Tidak akan dikendalikan lagi seperti sebelumnya. Untuk hal-hal aneh. Sudah benar-benar terbebas sejak awal. Yang aku inginkan, hanya kamu seorang. Bagaimana kamu bisa lepas dari kendali? Pada awalnya, hanyalah pemberontakan samar. Misalnya, aku ingin mengurungmu di ruang bawah tanah. Tidak ingin kamu meniru Wenlu. Sampai sekarang, aku baru benar-benar mengerti. Yang kusuka bukanlah Wenlu.
Tapi kamu. Sekarang, bisa kamu beritahu aku, siapa dirimu? Kamu punya banyak sifat yang tidak dari dunia ini. Aku tahu. Pasti kamu punya rahasia. Sebenarnya, aku bukan dari dunia ini. Sebenarnya, aku bukan dari dunia ini. Aku dari dunia lain. Saat aku bangun, menjadi tokoh antagonis. Di buku itu bilang, kau seorang pemberontak jahat. Aku takut cerita itu jadi nyata. Dan kau mengurungku seumur hidup. Zhao Zhao. Apa kau tidak suka padaku? Hanya takut padaku. Pada awalnya begitu. Tapi kemudian, aku sadar, kamu anak kurang percaya diri. Yang butuh perhatian. Jadi kemudian, aku merasa kasihan padamu. Aku juga jadi suka padamu. Nantinya ada aku. Aku akan selalu ada di sisimu. Aku tidak akan membiarkan kamu tersakiti. Apalagi sampai ketakutan lagi. Pei Jin. Mari kita bersama sampai tua. Di mana ini? Pei Jin di mana? Pak Liu. Kenapa kamu di sini? Kamu kan tidak demam, kenapa tampak bingung? Kemarin saat bermain dengan anak-anak tiba-tiba pingsan. Kami sangat khawatir. Dokter bilang, kamu terlalu lelah, harus istirahat. Ternyata, akhirnya hanya sebuah mimpi ya. Melihatmu yang linglung seperti ini, jangan-jangan kamu berangan indah? Aku bermimpi seperti di dongeng. Ayo belajar gerakan tangan bersamaku. Aku tidak mau, terlalu kekanak-kanakan. Tapi, kamu memang anak-anak. Di depanku, jangan berpura-pura dewasa. Ayo. Lihat. Burung kecil. Sayang. Lihat burung kecil. Kekanak-kanakan. Tapi kelihatannya cukup seru. Dulu, guru juga menghibur seorang teman yang suka marah-marah seperti kamu. Tapi kemudian, dia belajar dengan sangat baik. Ucapan ini terdengar sangat familiar. Jadi, kamu selalu menganggap aku seperti anak kecil. Pak Guru Shen, kakak ini ganteng banget. Siapa dia? Kamu siap? Jangan rebut Pak Guru Shen. Melewati dua dunia. Shen Zhao Zhao. Benar-benar susah menemukannya. Hebat.